Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Adudin dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya bersama dengan rekan saya. Farhan Indra Iksandi sama dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini kami berdua akan menjelaskan terkait bagaimana sejarah kriminologi serta beberapa aliran atau mazhab-mazhab dalam keilmuan kriminologi. Ya. Kemudian saya silakan. Ya, sebelum kita lebih dalam membahas soal mazhab-mazhab yang berada pada ilmu kriminologi, alangkah baiknya kita akan membahas soal yang dasar-dasar dulu atau yang umum, yaitu kita akan membahas pertama soal kejahatan dulu. Nah, kejahatan itu bisa dibagi menjadi beberapa aspek. Kita pertama membahas kejahatan dari segi bahasanya. Nah, kejahatan sendiri itu bisa dijadikan sebagai sebuah perbuatan perilaku seseorang yang melanggar hukum, di mana perbuatan itu memenuhi nilai-nilai jahat. Nah, nilai-nilai jahat ini bukan hanya berdasarkan beberapa orang tertentu ya atau kelompok tertentu, tapi nilai jahatnya itu sudah diakui secara universal seperti itu. Jadi ya boleh kita katakan sebuah kejahatan itu bukan hanya mengenai perbuatan yang melanggar aturan atau hukum ya, tapi juga harus memenuhi nilai kejahatan tadi. Itu jika dikaji dari etimologi bahasa. Nah, kalau jika dikaji dari secara yuridis atau secara hukum, maka kejahatan itu lebih mudahnya bisa dikatakan menjadi sebuah perbuatan yang berada pada buku 2 kitab undang-undang hukum pidana seperti itu. Jika kita mengacu pada hukum yang ada di Indonesia, arti pada kitab undang-undang hukum pidana yang ada di Indonesia kan ada 3 buku tuh, ada buku pertama, buku 2, dan buku 3. Nah, pada buku kedua itu membahas soal seluruh apa yang disebut dengan kejahatan, dan pada buku ketiganya membahas soal apa itu pelanggaran. Nah, lalu jika kita berbicara soal kejahatan dari aspek kriminologi, ya berarti kejahatan itu dilihat dari bagaimana kejahatan itu dilakukan, lalu apa penyebabnya, lalu apa reaksi yang timbul dari kejahatan itu. Itu sih, mungkin Menjadi mau menambahkan. Jadi menurut saya kriminologi tidak lain bukan apa ilmu mengenai mempelajari terkait bagaimana kejahatan itu timbul. Ya. Kita mempelajari bagaimana ciri-ciri pelaku kejahatan serta mungkin sebab akibat ya, atau kausalitas antara perbuatan jahat serta akibatnya dan dampak-dampak yang Iya sih, benar. Nah, sebenarnya ya kriminologi ini lebih kepada ilmu sosial ya bang ya, daripada ilmu hukumnya ya. Karena apa yang ditinjau dan apa yang dipelajari pada cabang ilmu kriminologi itu lebih ke arah mencari sebab ya bang ya, atau kausalitasnya, mencari mengapa seseorang itu melakukan kejahatan. Jadi lebih ke arah sosialnya, lebih ke arah perilakunya atau seseorang itu. Jadi bukan dari segi hukumnya, tapi lebih dari segi sosialnya. Seperti itu. Itu tinjauan singkat kita mengenai kejahatan dan kriminologi. Mungkin kita akan langsung membahas mazhabnya bang. Oke. Selanjutnya kita masuk dalam aliran atau mazhab kriminologi. Pada kaitannya banyak sekali mazhab-mazhab atau aliran kriminologi. Namun pada kesempatan ini kami hanya membatasi dengan menjelaskan terkait 3 mazhab-mazhab atau aliran kriminologi. Yang pertama ada mazhab atau aliran kriminologi positivisme. Yang kedua ada mazhab Italian atau antropologi, dan yang terakhir mazhab Perancis atau sosiologi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Zaki, bahwasanya kita akan membahas soal 3 aliran atau mazhabnya. Pertama tadi disebutkan adalah mazhab positivis atau positivis. Nah, pada dasarnya mazhab ini lahir sebagai bentuk reaksi dari mazhabnya sebelumnya, yaitu mazhab atau aliran klasik. Pada dasarnya aliran klasik itu kan berbicara bahwasanya manusia itu memiliki kebebasan yang sebebas-bebasnya, dan faktor yang menjadi penyebab seseorang itu melakukan kejahatan itu karena faktor eksternalnya, yaitu faktor dari luar seseorang itu. Nah, kemudian seorang ahli ilmu sosial itu Lombroso mencoba mengkaji ya bang ya, mencoba melihat bahwasanya seorang itu berbuat jahat atau melakukan sebuah kejahatan itu bukan sebab
karena apa ya, faktor eksternalnya lebih, tapi lebih ke arah internalnya. Nah kemudian pada mazhab ini kan jadi dua pandangan, terbagi jadi dua pandangan. Yang pertama pandangan mengenai biologinya, ya determinasi biologi, dan juga determinasi kultural. Jadi secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwasanya apa yang menjadi atau faktor yang menjadi penentu seseorang itu mau kejahatan bukan dari segi eksternalnya, tapi lebih ke arah internalnya. Seperti itu Bang. Mungkin punya pendapat lain? Ini saya mau menambahkan sedikit tulisan dari Bang Sandi Ya. terkait masa positifisme Ya. Yang digagas oleh Lombroso. Ya. Yang pertama ada faktornya, yang pertama adalah determinasi biologis. Jadi apa sebenarnya itu determinasi biologis? Determinasi biologis tidak lain tidak bukan berdasarkan pemikiran bahwa perilaku manusia, tingkah laku manusia sepenuhnya bergantung dari pengaruh dalam diri individu itu masing-masing. Artian pengaruh biologis dalam dirinya. Yang selanjutnya determinasi kultural atau biasa kita pelajari sebagai faktor budaya, faktor lingkungan yang mempengaruhi seseorang bertindak atau berlaku jahat, utamanya pada lingkungan dan sosial budaya masyarakat yang menjadi faktor seseorang itu bertindak jahat. Seperti itu. Nah, ya. Lalu juga pada dasarnya secara tidak langsung pada mazhab ini berbicara bahwasanya manusia itu bukan makhluk yang bebas menuruti dorongan keinginannya dan inteligensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh perangkat biologisnya dan situasi kulturalnya. Ya, tapi ya secara tidak langsung seperti yang sudah dijelaskan oleh kami berdua ini, bahwasanya apa yang menjadi penyebab atau faktor utama seorang itu melawan kejahatan bukan dari eksternalnya, tapi lebih internalnya. Jadi kalaupun eksternalnya itu berpengaruh untuk melakukan sebuah kejahatan, tapi jika internalnya tadi tidak menginginkannya atau tidak mampu, ya sama saja tidak bisa seorang itu melakukan sebuah kejahatan. Seperti itu sih. Lalu Lombroso mencoba mengklasifikasikan penjahat dalam 4 golongan, yaitu ada born kriminal, lalu ada insane kriminal, lalu ada occasional kriminal, dan yang terakhir ada criminal of passion. Terkait penjelasan dari klasifikasi yang diberikan oleh Lombroso, yang pertama ada born criminal. Apa itu sebenarnya born criminal? Born criminal adalah orang yang atau seseorang yang berdasarkan pada doktrin aktivisme, dalam artian seseorang itu memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat karena ada dorongan dari pendahulu-pendahulunya. Ya. Seperti itu. Yang kedua ada insane kriminal, yaitu orang yang tergolong dalam kelompok idiot, imbisil atau paranoid, memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat. Yang ketiga ada occasional criminal, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman terdahulu yang sehingga membentuk pola. Ini dapat dicontohkan seperti pelaku kejahatan residivis atau orang yang mengulang kejahatannya di masa lalu dan melakukannya di kemudian hari. Dan yang terakhir ada criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena ada rasa marah, ada rasa cinta yang berlebihan, atau karena kehormatannya yang dicederai. Itu penjelasan atau kajian kita mengenai mazhab positivistik. Lalu yang kedua kita mengaji mengenai mazhab Italian atau antropologi. Jadi pada mazhab kedua ini kita lebih bicara mengenai antropologinya, jadi atau fisiknya ya. Jadi pada mazhab ini kan dijelaskan bahwasanya dasar yang menentukan seseorang itu berbuat jahat atau melakukan kejahatan itu tidak lain itu dari fisiknya. Nah, fisik itu ya jika kita melihat apa yang sudah dipaparkan oleh Lombroso, antara lain ada contoh-contohnya itu semisal tengkorak yang asimetris, lalu dagu yang memanjang, hidung yang pesek,
janggut yang jarang dan mudah merasa sakit. Nah, tapi perlu dicatat bahwasanya ciri-ciri tersebut tidak langsung serta merta membuat seseorang itu melakukan sebuah tindak kejahatan, tapi pada dasarnya mereka yang memiliki ciri-ciri tersebut memiliki kecenderungan karena mereka memiliki pribadi yang bersangkutan mengalami kemunduran kepada alam liar. Nah, makanya pada dasarnya teori atau mazhab antropologi ini atau Italianis dikaitkan dengan teori Darwin ya. Nah, mungkin dijelaskan lagi. Jadi ada keterkaitan antara mazhab antropologi dengan yang digagas oleh Rousseau dengan teori Darwin. Jadi terkait evolusi manusia yang pada dasarnya ada gen-gen tertentu atau kemiripan antara manusia dengan kera. Dalam teori Darwin secara lahiriah dijelaskan bahwa karakter fisik yang ada pada diri manusia tidak jauh berbeda dengan kera. Mengapa dikatakan demikian? Karena Rousseau mengklaim bahwa ada kemerosotan atau ada yang termanifestasikan dalam bentuk fisik manusia, seperti sudah dijelaskan oleh rekan saya, Bung Sandi, diantaranya wajah yang asimetris, terus dagu yang lebih panjang, menonjol, berbadan atletis atau memiliki tato atau wajah seperti itu. Pada dasarnya ya seperti yang sudah dijelaskan oleh kita berdua, oleh saya maupun Bang Zaki ya, apa yang menjadi dasar dari teori atau mazhab ini ya karena melihat penjahat itu dari bentuk fisiknya. Nah, tapi ya seperti yang sudah saya katakan, kalau digarisbawahi bahwasanya orang yang memiliki ciri-ciri tersebut tidak serta-merta langsung bisa dikatakan seorang penjahat dan akan melakukan kejahatan, karena ya itu hanya sebuah ciri ya Bang ya. Tanda-tanda. Ya, sebuah tanda-tanda yang kemudian akan mendukung mereka seperti itu sih. Jadi jangan nanti langsung jika kita ketemu ada seorang yang memiliki ciri tersebut langsung kita bilang teriaki atau penjahat ya, nggak seperti itu juga. Kita melabeli penjahat, kita berikan tahu ya, tidak seperti itu. Iya. Nah, oke, kita akan lanjut ke mazhab yang selanjutnya, yaitu mazhab yang terakhir, yaitu mazhab Prancis atau mazhab lingkungan atau yang juga disebut dengan mazhab sosiologi. Nah, pada mazhab Prancis ini dijelaskan bahwasanya seseorang itu melakukan sebuah tindak kejahatan atau penjahat itu disebabkan oleh ya faktor eksternal tadi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, dan kemudian mempengaruhi mereka. Contohnya ya seperti orang-orang yang hidup dan lahir dan maupun berkembang pada lingkungan yang kumuh seperti itu. Oke, mungkin sedikit saya tambahkan. Jadi mazhab lingkungan atau sosiologi atau mazhab Prancis ini sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa aspek, diantaranya ada nilai-nilai sosial, ada nilai-nilai kebudayaan, ataupun dari kebiasaan dari masyarakat tersebut, sehingga ketika seseorang berbuat jahat yang disebabkan di mana penjahat itu atau lingkungannya memang terdorong untuk berbuat jahat, yang dijelaskan oleh Mas Andi, perkampungan yang kumuh, padat penduduk, biasanya itu terdapat di daerah-daerah metropolitan, sehingga kejahatan itu dapat timbul, dapat tentunya dapat mudah menimbulkan kejahatan. Tokoh dari mazhab lingkungan ini adalah Lacan seorang dokter dan antropolog, dan juga ada Tarde, seorang juris atau hakim sosiolog. Meskipun dalam doktrinnya mazhab lingkungan ini pada dasarnya kejahatan itu timbul karena lingkungan, namun alih-alih dari pendapat sosiologi, mereka mempunyai pengertian yang lebih ke arah kausalitas atau sebab akibat. Di antaranya ada 3 poin penting yang perlu dicatat dalam mazhab lingkungan. Yang pertama ada lingkungan alam yang tokohnya adalah Montesquieu. Yang kedua ada lingkungan sosial, tokohnya cukup banyak, ini ada Edwin
ada Devis, ada Tafde, dan yang terakhir ada lingkungan ekonomi. Pokoknya yaitu Surati, Tolzani, dan Umur. Ini bisa dijelaskan terkait Ya, klasifikasinya. ya, seperti yang sudah dijelaskan atau disinggung oleh Bang Zaki, bahwasanya kan pada mazhab lingkungan ini terbagi menjadi 3 poin ya. Ada lingkungan alam, ada lingkungan sosial, dan ada lingkungan ekonomi. Ya, masing-masing itu sebenarnya para tokoh atau para sosiolog itu mencoba membagi. Dalam artian biasanya lingkungan itu kan ada yang ya sudah, dan kan lingkungan alam itu berarti karena kodratnya seperti itu. Jadi secara kodrat, secara secara asasi memang pada dasarnya seseorang itu melakukan kejahatan ya karena sudah kodratnya seperti demikian. Lalu pada lingkungan sosial berarti kejahatan itu timbul karena faktor-faktor sosial, mungkin ya kecemburuan sosial seperti itu, atau adanya strata-strata sosial, pembagian atau golongan-golongan tertentu yang kemudian itu menimbulkan adanya gesekan-gesekan tertentu. Lalu ada yang terakhir ada lingkungan ekonomi ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kan tidak semua orang itu memiliki ekonomi yang sama ya Bang. Ada yang ekonominya kelas atas, ada ekonominya menengah, ya, lalu ada ekonomi yang bawah. Nah, yang kemudian kembali lagi bahwasanya itu juga menimbulkan golongan-golongan tertentu yang kemudian menimbulkan kecemburuan sih. Seperti itu sih untuk penjelasan beberapa poin lingkungan tadi. Iya Pak. Terkait mazhab lingkungan ekonomi yang sudah dipaparkan oleh Mas Sandi, saya ingin menambahkan sedikit klasifikasi atau pengelompokan serta generalisasi dalam mazhab lingkungan ekonomi. Yang pertama ada anonimi. Apa itu anonimi? Anonimi adalah kecenderungan orang untuk berbuat jahat karena ketiadaan norma atau susila dalam suatu masyarakat tersebut. Yang kedua ada kultur definisi, yaitu penyimpangan budaya yang dapat menimbulkan suatu kejahatan itu timbul. Dan yang terakhir adalah social control. Ya, sedikit menambahkan bahwasanya pada para penganut teori anomi atau ketiadaan norma, mereka beranggapan bahwasanya anggota masyarakat itu mengikuti atau mengamini seperangkat nilai budaya, yang mana nilai budaya itu adalah nilai budaya kelas menengah, yang kemudian dapat ditafsirkan nilai budaya kelas menengah ini sebagai bentuk standarisasi Bang ya. Jadi pada nilai budaya kelas menengah ini ada standarisasi atau yang menyebutkan bahwasanya seseorang sukses itu dilihat dari segi ekonominya, dari segi kekayaannya. Nah, yang kemudian kembali lagi, yang kemudian hal ini menjadi jadikan adanya strata sosial adanya golongan-golongan, yang kemudian adanya bukan kecemburuan, lalu adanya gesekan-gesekan itu ya yang kemudian menjadikan yang kelas bawah ini akhirnya ya mau nggak mau, suka nggak suka, ketika ingin mencukupi kebutuhannya ya mereka akhirnya mencuri karena mereka melakukan perbuatan mencuri, merampok dan sebagainya itu sebenarnya ya karena ya cuma skillnya mereka seperti itu ya. Tidak adanya akses. Ya, karena juga kemudian juga tidak adanya akses, tidak adanya pendidikan, kemudian skill juga mungkin yang diandalkan cuma tenaga ya Bang, tenaga lalu fisik seperti yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan sebuah tindak kejahatan. Itu sih kalau dari teori anomi. Lalu kemudian pada teori kultural difference itu menjelaskan bahwasanya orang-orang pada masyarakat tertentu, yaitu antara orang kelas bawah dan juga orang kelas menengah itu memiliki prinsip-prinsip yang berbeda. Jadi orang kelas menengah itu memiliki prinsip hidup sendiri, lalu orang kelas bawah memiliki prinsip hidup sendiri. Nah, yang kemudian dikategorikan bahwasanya ketika seorang yang berada pada kelas bawah ini melakukan prinsipnya, itu bisa saja berbeda ataupun malah melanggar norma-norma yang seharusnya ya dianggap sebagai norma konvensional atau norma pada umumnya. Ya kembali lagi sebenarnya poin-poin pada teori anomi dan juga teori kultural difference ini ya berhubungan erat dengan ekonomi Bang, ekonomi sosial. Nah, ya akhirnya ya dari adanya
ketimpangan ekonomi, lalu kecemburuan sosial, kemudian menyebabkan mereka itu terjadi gesekan-gesekan lagi seperti itu sih. Nah yang terakhir social control atau kontrol sosial. Hal ini sebenarnya disebabkan karena adanya penyelewengan atau kesengawan-awan. Jadi saya melihat kejahatan kontrol sosial atau social control ini hanya berlaku bagi mereka-mereka yang memiliki jabatan ya Bang, atau kekuasaan. Jadi bagi mereka-mereka yang tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh tertentu Bang ya, bagi suatu kelompok tertentu ya, saya rasa tidak dapat atau tidak mungkin seorang itu melakukan kejahatan social control. Ambil contoh ya, jika seorang itu hanya anggota masyarakat biasa, tidak mungkin seseorang itu melakukan kejahatan social control, kecuali jika seseorang itu seorang kades, RT, ketua RT, ketua RW, atau yang lebih tinggi, gubernur, bupati, wali kota, atau kepala negara seperti itu. Nah itu ada kemungkinan untuk melakukan kejahatan social control karena mereka sendiri memiliki pengaruh Bang ya. Bahkan sebenarnya social control ini bukan cuma pada pejabat ya Bang ya, bagi mereka-mereka yang memiliki yang dianggap ya, yang ditakuti, yang ditakuti kuasa suatu daerah ya, bisa jadi seorang itu biasanya tokoh-tokoh agama atau kan itu mereka juga memiliki pengaruh bagi masyarakat rakyat umum. Nah mereka-mereka yang dianggap seperti itu, yang dianggap seperti pemimpin itu, dan kemudian memiliki kemungkinan untuk melakukan perbuatan kejahatan social control. Seperti itu sih. Mungkin Bang Zaki mau menambahkan? Sedikit saya menambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Sandi. Jadi pengaruh teori lingkungan ekonomi pada prinsipnya berusaha untuk mempunyai pada prinsipnya masyarakat kelas bawah berusaha untuk mempunyai sarana-sarana yang dimiliki oleh masyarakat kelas menengah, sehingga bagaimanapun caranya, bagaimanapun supaya kelas bawah ini dapat hidup layak seperti kelas menengah. Namun karena tidak adanya keterbatasan akses, keterbatasan pendidikan, serta kurangnya skill atau keterampilan yang dimiliki masyarakat kelas bawah, menjadikan masyarakat kelas bawah menghalalkan segala cara seperti mencuri atau perbuatan kriminal tadi, sehingga masyarakat kelas bawah itu sangat memungkinkan melakukan tindak kejahatan. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus. Jadi jika kita tadi berbicara mengenai mazhab-mazhab pada ilmu kriminologi, sekarang kita akan membahas mengenai studi kasus dari tiap-tiap mazhab tersebut. Kita mulai pertama dari mazhab positivistik atau mazhab positivis. Nah, di sana kan tadi dijelaskan bahwasanya Lombroso mengklasifikasi penjahat itu menjadi 4 golongan. Jadi yakni born criminal, lalu insane criminal, lalu yang ketiga ada occasional criminal atau criminaloid, dan yang keempat ada criminals of passion. Nah, contohnya pada born criminal. Nah, pada born criminal tadi kan dijelaskan bahwasanya orang itu terlahir memang secara kodrat, secara garis keturunannya itu ya memiliki DNA penjahat. Nah, hal ini didasarkan dari doktrin atavisme. Nah, kemudian contohnya yaitu apabila seorang A itu melakukan sebuah tindak kejahatan. Nah, seorang A itu tadi melakukan tindak kejahatan bukan karena keinginannya atau bukan karena kehendaknya, tapi memang pada dasarnya dia dari awal sudah memiliki gen-gen atau DNA untuk yang membawanya dalam sifat-sifat kejahatan tadi. Nah, sifat-sifat kejahatan ini tadi diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Jadi apabila seorang nenek moyang kita atau kakek kita atau siapapun yang pada garis keturunan kita melakukan kejahatan, maka sifat kejahatan tadi akan menurun terus menerus hingga kepada anak cucu kita nantinya. Itu dari born criminal. Lalu pada insane criminal. Nah, pada insane criminal ini tadi kan dijelaskan bahwasanya orang-orang yang
terindikasikan memiliki gangguan jiwa atau gangguan mental juga bisa melakukan sebuah kejahatan. Nah, studi kasusnya seperti ini. Apabila ada seorang Y, katakanlah seperti itu, mengalami gangguan jiwa atau gangguan mental, atau sering kita sebut dengan ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Nah, orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ ini tadi kan istilahnya tidak memiliki akal sehat. Jadi akal sehatnya sudah tidak berfungsi. Nah, kemudian mereka bertindak itu sesuai insting, yang mengakibatkan mereka kembali istilahnya kepada bentuk hewan seperti itu. Jadi ya mereka bertindak sesuai instingnya mereka. Contoh, ada seorang ODGJ gitu ya. Seorang ODGJ dia merasa lapar, kemudian dia melihat di depannya itu ada makanan, ada nasi. Nah, padahal nasi ini milik orang lain. Nah, berhubung dia tidak memiliki akal sehat, berhubung akal sehatnya sudah tidak berjalan dengan semestinya, dan dia bertindak sesuai instingnya, ya pada akhirnya ya secara singkatnya ya dia mengambil makanan yang ada di depannya tanpa menghiraukan apakah hal tersebut benar atau salah. Ya kembali lagi, karena seiring dia tidak bisa menggunakan akal sehatnya, jadi tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, atau mana yang benar atau mana yang buruk, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah occasional criminal atau criminal aware. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, orang-orang yang termasuk ke dalam golongan ini yaitu orang-orang yang memiliki pengalaman yang kemudian secara terus menerus berkembang pada diri seseorang itu, yang kemudian mendorong dia untuk melakukan kejahatan. Nah, ya tadi seperti yang sudah dicontohkan adalah seorang residivis. Nah, contohnya adalah anggap saja Bubu. Bubu ini dia adalah seorang penjahat, pencuri semuanya, seorang pencuri sepeda motor. Kemudian dia tertangkap, dimasukkan penjara. Nah, ternyata di penjara tadi dia ketemu dengan Bobo. Nah, Bobo ini penjahat, pencuri mobil. Nah, kemudian Bobo ini memberikan ilmunya kepada Bubu. Bagaimana dia mencuri mobil, bagaimana prosesnya, bagaimana hal-hal apa saja yang perlu disiapkan. Nah, kemudian karena singkat cerita Bubu ini keluar dari penjara. Nah, akhirnya Bubu menerapkan ilmu yang didapat dari Bobo. Akhirnya dia melakukan pencurian lagi. Tapi bedanya, kalau dulu dia mencuri sepeda motor, untuk kali ini dia mencuri mobil. Nah, kemudian dia ditangkap lagi dan terus dia ketemu lagi oleh penjahat yang lain, dan akhirnya ya membentuk sebuah siklus lingkaran setan yang kemudian ya jadi tadi terus menerus. Nah, makanya hal ini perlu sebuah bentuk atau konsekuensi dari sifat hukum yang balas dendam tadi. Karena apabila hukum itu dianggap sebagai alat untuk balas dendam, alat untuk memenjarakan orang, untuk mencebloskan orang ke dalam kurungan penjara, ya hasilnya seperti tadi, hanya memberikan efek jerah, yang efek jerahnya itu lebih ke arah sementara, tanpa adanya sebuah perubahan berarti dari si terpidana tadi. Maka seharusnya hal yang dilakukan bukan hanya memberikan efek jerah pada seorang pelaku, tapi juga memberikan sebuah pendidikan seharusnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah criminal of passion. Nah, criminal of passion ini terjadi karena seseorang itu istilahnya bertindak kejahatan karena passionnya. Nah, passionnya bagaimana? Nah, passionnya karena tindakan yang marah, cinta, atau karena kehormatannya dijerai atau dijelekkan. Nah, jadi bisa digambarkan seperti ini. YY dia itu cinta banget atau cinta sekali dengan pacarnya Yuyu. Nah, kemudian di singkat cerita YY ini selalu memberikan apa yang dia punya, dari segi hartanya, dari segi waktunya, dan segala macamnya dia berikan kepada Yuyu. Nah, kemudian pada di lain waktu ternyata Yuyu ini berselingkuh dengan Yaya. Nah, karena
Ye ini tadi tahu bahwasanya Yuyu ini berselingkuh dengan Yaya. Nah, akhirnya Ye ini murka atau marah, yang kemudian membuat Ye ini membunuh Yuyu seperti itu. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang membuat kejahatan karena apa ya? Karena marahan ya, atau karena passion ya, karena sebenarnya itu tadi terjadi karena adanya cinta yang berlebih. Jadi ketika seseorang itu mencintai atau menyukai barang atau seseorang atau apapun itu yang menurutnya paling berharga bagi dirinya, lalu kemudian hal tersebut diciderai atau dicuri atau diambil atau diciderai, akhirnya ya menimbulkan reaksi tadi, reaksi marah, reaksi murka, reaksi istilah yang negatif yang kemudian mendorong dia untuk melakukan tindak kejahatan seperti itu. Nah, kemudian kita beralih pada mazhab Italia atau antropologis. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya pada mazhab Italia atau antropologis ini tadi kan didasarkan bahwasanya kejahatan itu dapat dilihat dari ciri-ciri fisik. Nah, ciri fisik yang bagaimana? Yaitu tadi seperti tengkorak yang asimetris, dagu yang memanjang, hidung yang pesek, janggut yang jarang, lalu mudah sakit. Nah, tapi juga perlu dicatat bahwasanya seperti yang sudah dijelaskan pada kesempatan yang sebelumnya, bahwasanya tidak serta merta tanda-tanda fisik itu menjadi penyebab kejahatan, tapi tanda-tanda fisik itu dapat dipergunakan untuk mengenal pribadi-pribadi yang cenderung melakukan kejahatan karena pribadi yang bersangkutan mengalami kemunduran ke alam liar. Ya, contoh kasusnya seperti ini. Si Fulan ya, ngapain saja seperti itu. Si Fulan memiliki ciri-ciri seperti yang sudah saya sebutkan tadi, memiliki tengkorak asimetris, lalu dia tuh rambutnya gondrong, lalu dagunya panjang, hidungnya pesek, terus ditambah lagi dia memiliki tato di tubuhnya. Nah, kemudian hal tersebut bisa jadi menjadi kita identifikasikan bahwasanya si Fulan itu sebagai penjahat. Nah, tapi perlu dicatat identifikasi yang kita lakukan tadi hanya sebatas ciri-ciri, lalu tapi bukan serta merta mengecap si Fulan tadi sebagai penjahat. Perlu digarisbawahi di situ bahwasanya pada mazhab antropologi atau mazhab Italia hanya membagikan atau hanya menggolongkan seseorang ke dalam ciri-ciri pelaku kejahatan atau penjahat, tapi bukan serta merta kemudian mengecap seseorang itu sebagai penjahat. Nah, poinnya di situ. Jadi apabila kita di jalan gitu lalu menemukan seorang yang memiliki ciri-ciri yang seperti itu, jangan lalu kita meneriaki dia sebagai penjahat, malah kita yang akan ditangkap karena melakukan tindakan pemfitnahan seperti itu. Jadi itu untuk studi kasus dari tiap-tiap teori. Nah, kemudian menurut saya pribadi, penggunaan dari mazhab Italia atau mazhab antropologi ini untuk masa sekarang seperti hari ini itu sudah tidak relevan lagi atau tidak cocok lagi. Mengapa demikian? Karena seperti yang sudah dijelaskan oleh Lombroso, ciri-ciri yang di atas tadi seperti adanya tato, memiliki tato, kemudian wajah yang asimetris, kemudian ditambah perawakan yang seperti atletis, kurus. Nah, yang kemudian pada hari ini tuh bisa dikatakan hal-hal tersebut telah menjadi tren, malah menjadi fashion, gaya hidup bagi para muda-mudi sekarang. Nah, yang kemudian memunculkan adanya pergeseran nilai budaya. Maka dapat disimpulkan bahwasanya apa yang dikatakan Lombroso, apa yang digagas oleh Lombroso untuk hari ini, untuk masa sekarang sudah tidak relevan lagi karena terjadinya pergeseran nilai budaya itu tadi, seperti itu. Selanjutnya masuk kepada studi kasus mazhab Prancis atau lingkungan atau mazhab aliran-aliran sosiologi. Dapat dicontohkan semisal X adalah masyarakat desa yang kesehariannya
menganggur dalam artian tidak memiliki pekerjaan karena ingin meningkatkan taraf hidup. X merantau ke kota dengan harapan mendapat pekerjaan yang layak. Namun karena keterbatasan keterampilan, skill, dan rendahnya pendidikan menjadikan X kerja serabutan, bisa dikatakan menjadi buruh kasar, sehingga X hidup serba terbatas dan bertempat tinggal di daerah yang kumuh, yang padat penduduk. Hal ini secara eksplisit dapat menjadikan X untuk berulah atau berlaku jahat. Karena apa? Karena jika dilihat dari latar belakang pendidikan maupun keterbatasan keterampilan, dapat menjadikan X penjahat dan untuk memenuhi taraf hidup yang diharapkan tadi. Karena dalam bahasa Perancis berasumsi bahwa antara kelas menengah dan kelas bawah sebetulnya mazhab Perancis atau mazhab lingkungan ini memiliki standar, yaitu standar ekonomi yang menjadikan seseorang yang memiliki keterbatasan tersebut atau tidak mempunyai akses mendorong untuk berbuat jahat. Selanjutnya ada teori anonime atau ketiadaan norma. Dapat dicontohkan, W adalah masyarakat kelas bawah yang bekerja untuk keluarga dengan cara mencuri, merampok, bahkan membunuh orang untuk mengumpulkan atau mencari pundi-pundi harta. Hal ini dikarenakan W tidak mempunyai sarana yang sah atau illegitimate means. Sebab menurut W, cara terbaik untuk mengumpulkan atau mencari kekayaan adalah seperti tadi, mencuri, merampok, atau membunuh orang. Selanjutnya, teori cultural deviance atau penyimpangan budaya. Dapat dicontohkan dengan Y adalah preman paling ditakuti di daerahnya. Karena tidak ada yang menandingi kekuatannya, Y seringkali membuat onar dan memalak, atau biasa kita pahami sebagai jatah keamanan di pasar. Bahkan Y tidak segan-segan memporak-porandakan toko atau warung yang tidak memberikan jatah keamanan. Mengapa penyimpangan budaya ini terjadi? Penyimpangan budaya ini terjadi tidak lain tidak bukan karena ada standar, yaitu standar ekonomi tadi, yang menyebabkan Y berbuat jahat. Dan ditambah karena Y adalah seorang preman yang memiliki pengaruh terhadap lingkungannya, sehingga penyimpangan budaya ini terjadi. Dan yang terakhir adalah teori social control atau kontrol sosial. Dapat dicontohkan dengan Z adalah seorang yang berpengaruh di wilayah Mars. Di samping menjadi lurah di wilayah Mars, Z juga menjalankan bisnis di bidang jasa seperti surat menyurat atau balik nama STNK, dan menjadi perantara jual beli kendaraan atau bisa kita pahami sebagai biro jasa. Karena memiliki pengaruh tersebut menjadikan Z lebih condong untuk berbuat jahat, seperti berperilaku koruptif atau karena memiliki jabatan lurah lebih sewenang-wenang, lebih otoriter, yang menimbulkan masyarakat kelas bawah ini mungkin tercipta kelompok-kelompok anarko atau kelompok-kelompok yang sudah tidak percaya terhadap pemerintah atau
birokrasi dalam pemerintahan. Sebagai konsekuensi, ketika teori ini atau Z yang memiliki pengaruh tersebut atau memiliki kekuasaan menjadikan sistem atau nilai yang dimiliki Z mungkin telah melanggar norma-norma konvensional atau norma universal. Dengan cara apa? Dengan cara seperti tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu berperilaku koruptif atau menyalahgunakan jabatan, kesenang-menangan, dan juga berlaku otoriter terhadap daerah kekuasaannya. Mungkin itu penjelasan dari kami terkait kriminologi dan mazhab-mazhab kriminologi. Sekian dari kami. Terima kasih. Apabila ada kata atau perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan semoga materi yang kita paparkan pada hari ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mempelajari keilmuan hukum atau ilmu sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.